Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Selamat bergabung di dalam Zoom saat teduh komunitas Semuri pagi. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Ya Aba Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam tidur kami tadi malam. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan hidup satu hari lagi hari ini Tuhan untuk menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami yang saat ini berkumpul dan memulai hari baru. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih dan memohon berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini Bapa, kami ingin memuji kebesaran-Mu, mau bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau sediakan untuk kami hari ini. Dan kami ingin memberikan waktu kami yang terbaik untuk menyembah-Mu dan mendengarkan isi hati melalui anak-anak-Mu. Urapilah anak-anak-Mu yang saat ini bertugas ya Tuhan. Jamahlah mereka sehingga mereka mampu menyampaikan isi hati-Mu dan membawa kami ke hadirat-Mu untuk bertemu dengan-Mu. Berilah kami telinga sebagai murid sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Dengan darah Yesus, Engkau mau memateraikan segala peralatan, jaringan internet, tempat ruangan kami berdoa, dan hati kami. Kuduskan, sucikan, tahirkanlah, dan layakkanlah kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh ini. Biarlah Roh-Mu saja yang menaungi kami masing-masing. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Begitu besar kasih setia Tuhan tercurah bagi kita masing-masing di tempat kita masing-masing ini. Kita bersyukur bahwa Dia Tuhan Yesus yang kita sembah selalu bersama kita, setia. Dia yang memenuhi segala keperluan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
Tuhan setia. Apapun pergumulan kita pada hari ini, Tuhan mau ingatkan 20.000 tahun yang lalu, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang mati pun bisa bangkit, dibangkitkan. Semua bisa punya pengharapan. Segala perkara kita bawa kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Segala pergumulan kita, segala harapan-harapan kita. Karena hanya dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang mengerti tentang kondisi kita saat ini. Dia Yesus tidak pernah sekalipun membiarkan kita, meninggalkan kita. Sebab dia berkata, akulah yang akan mengembalakanmu sendiri. Yang akan memberimu tempat di padang yang hijau. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Roh Kudus, kami hadir di sini karena hati kami yang rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Roh Kudus, agar kami boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh terima jamahan urapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang membuat hati kami jauh dari hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Datanglah jamalah kami. Sapalah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu
Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Yana ire jalai kirana yana yana yara ye yana ira yana jalana yere
yana ire yana ire. Jala yana ira kiralana yara ya. Jana ira ira yala iri. Oh yara yana ira yala iri. Yana 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 iya yala yana yara yala iri. Jala yana kiralana yala iri iri. Yana ire ira yala ire. Yara ira yana yala. Yala ire yana ire yana yara yala yana. Yara ire. Oh, yara yana yana. Yara yana 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 ire. Yara iya yana yara yara yana yara yakira lana. Yara yana ire yana ire yara yara ira na ire. Yara yara yana ire. Yana ira yana 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 ire. Jala yara ira yana. Yana ira ira yana yana. Yana ire yana 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 ire. Yana yana yana. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami dapat duduk diam untuk berdoa, mempersembahkan pujian, dan mendengar-Mu. Bapa, pakai anak-Mu Feni, pakai semua indranya untuk menyuarakan-Mu. Biarkanlah ia menjadi pengingat akan sabda-sabda-Mu, dan mampukan kami membuka sumbat yang sia-sia pada hati, pendengaran, dan juga pandangan kami. Kami mau mendengar-Mu Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di perikop ini Tuhan Yesus mengingatkan pada para murid-Nya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memperumpamakan seperti ketika pohon ara sudah bertunas, menandakan bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga halnya ketika mulai muncul banyak penyesatan,
peperangan bangsa melawan bangsa, pemberontakan dalam keluarga, gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar dan kelaparan. Itu semua menandakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Di sini saya tertarik dengan bab 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Kekuasaan, keindahan, harta, dan kenikmatan di dunia, semua akan berlalu. Tetapi hanya satu yang tidak akan berlalu dan menetap ada bersama dan menyertai kita, yaitu perkataannya, yaitu firman-Nya. Firman-Nya yang mengajarkan tentang kasih terhadap Tuhan dan sesama. Firman ini yang nantinya akan menentukan kita diselamatkan atau tidak. Apakah kita percaya pada firman-Nya? Apakah kita sudah melakukan firman-Nya? Seperti di Wahyu bab 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ketika kondisi dunia tidak dalam baik-baik saja, seperti mulai muncul banyak ajaran sesat, praktek perdukunan, COVID, gempa bumi, kita sebagai orang percaya dan beriman pada Tuhan Yesus, kita diminta untuk tetap teguh menjaga iman kita sampai akhir. Tetap setia, berpegang pada janji-Nya, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Seperti di Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita di sini percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kendali-Nya. Yang baru akan menggantikan yang lama. Kita mau merespon kedatangan-Nya sebagai penyelamatan kita. Jadi tetaplah bertahan dalam iman akan Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Kita sebagai orang percaya menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus akan menjadi Raja dan memerintah kita. Hidup di dalam pemerintahan-Nya, di mana tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, air mata, ataupun duka cita. Seperti di Wahyu bab 21 ayat 3-4. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, lihatlah, bait suci Tuhan ada bersama manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan, karena hal-hal yang lama sudah berlalu.
Ini adalah upah untuk orang-orang pemenang, orang yang sampai akhir tetap menjaga imannya dalam Yesus Kristus. Tetaplah bersabar dan bertekun dalam pengharapan akan Yesus Kristus. Ketika kita hidup menjauhi firman-Nya, tidak percaya akan Dia, maka kita akan memperoleh kematian kedua, kebinasaan kekal, terpisah dari Allah. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi mari teman-teman terkasih, kita mau merespon kedatangannya bukan dengan ketakutan seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi dengan penuh pengharapan, dengan menjaga iman kita, karena kita sudah diberi Roh Kudus, berkat rohani di dalam surga yang akan menuntun dan mengingatkan kita terus akan firman-Nya dan hidup dalam perkenanannya, sehingga kita tidak cacat dan bercela di hadapannya, seperti di Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sebagai penutup, saya ingin melantunkan pujian sekelumit yang membuat saya senantiasa kuat walaupun dunia sedang tidak dalam baik-baik saja. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberoleh kesempatan untuk memuji, menyembah, dan mengalami urapan-Mu di dalam saat teduh ini. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk firman dan renungan yang boleh dibawakan oleh saudari kami Feni. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang tidak akan pernah berlalu, yang selalu tetap, dan yang adalah ya dan amin. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, firman-Mu tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan semangat yang baru bagi kami. Mampukan kami ya Bapa untuk membiarkan sabda-Mu menghidupi diri dan jiwa kami. Mampukan kami untuk tetap percaya dan setia, serta selalu melekat pada firman-Mu, selalu pegang janji-Mu, dan menjaga kekudusan. Bapa, kami juga bersyukur berada di dalam komunitas ini. Kami juga bersyukur Bapa untuk orang-orang yang Kau taruh di dalamnya. Kiranya senantiasa Engkau memberkati komunitas ini dan orang-orang di dalamnya, agar kami terus boleh bertumbuh bersama di dalam iman kepada-Mu. Berkati juga Pak Paulus dan Ibu Vila, serta semua anak-anak-Mu yang memberikan diri untuk melayani. Lindungi, Engkau jaga, Engkau kuatkan, Engkau satukan roh kami untuk tetap setia memberikan pelayanan yang terbaik
demi nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk acara Komsel pada nanti malam. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian acara Komsel ini. Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang akan melayani pada malam hari nanti. Engkau memberkati juga semua umat yang boleh hadir dan mendengarkan melalui pertemuan Zoom. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan seluruh permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau tutup Bapa dengan doa komunitas kami bersama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam.